Selamat pagi anak kami semua. Pada pagi hari ini kita kembali belajar agama Kristen untuk kelas 7. Bapak berharap pada hari ini kalian tetap semangat belajar di rumah untuk melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Materi kita masih lanjutan materi yang sebelumnya, yaitu mengenai baptisan kudus. Arti baptisan dalam gereja Protestan mengakui adanya dua sakramen yang dilakukan Tuhan Yesus, yaitu satu, baptisan kudus, yang kedua, perjamuan kudus. Sakramen berasal dari kata Latin, artinya sacramentum. Sakramen mengandung arti bahwa apa yang dilakukan adalah tanda khusus yang dipergunakan oleh Allah untuk menyatakan maksudnya. Sebelum Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya, ia memberi perintah yang biasa dikenal dengan istilah amanat agung. Dalam Matius 28 ayat 19-20, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dengan demikian, baptisan bukan perintah dan persyaratan yang dibuat oleh manusia atau gereja, tetapi peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Baptisan dalam bahasa Yunani atau disebut baptizo berarti mencuci dan membersihkan, Keluaran 30 ayat 17-21. Dalam baptisan ini, air digunakan sebagai simbol pembasuh dan pembersih. Bisa juga diartikan sebagai dimasukkan ke dalam air, diselamkan, atau dicelupkan. Jadi, melalui baptisan, orang yang berdosa diberikan simbol dibersihkan dari dosa atau manusia lama untuk masuk ke dalam satu kehidupan baru bersama Kristus. Baptisan merupakan pengakuan dan kesaksian seorang di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa ia percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Roma 10 ayat 9-10. Telah bertobat dan menerima pengampunan dosa serta bersedia menempuh kehidupan yang baru dan diterima menjadi anggota gereja untuk masuk dalam persekutuan orang percaya. Apa yang menjadi syarat bagi seseorang agar dapat dibaptis? Yaitu pertobatan, seperti yang disampaikan dalam Markus 1 ayat 4-5 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 28, bahwa orang yang bertobat memberi dirinya untuk dibaptis. Orang dengan rendah hati datang ke hadapan Tuhan, mengakui dosanya dan percaya kepada Yesus serta bersedia hidup sesuai dengan kehendaknya. Meskipun cara gereja membaptis juga berbeda-beda, tetapi tidak berarti makna baptisan juga berbeda-beda. Hakikat dan makna baptisan tetap sama, yaitu mengaku dosa dan menyesalinya serta percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus dan melakukan kehendaknya. Dengan baptisan inilah orang-orang percaya dipersatukan dalam satu persekutuan sebagai tubuh Kristus. Bagaimana bila anak yang masih kecil dibaptis padahal ia masih belum bisa mengaku sendiri? Baptisan tetap dilakukan dengan pengakuan orang tua yang bersedia membimbing anak tersebut di jalan yang Tuhan kehendaki. Setelah anak tersebut dewasa dan bisa membuat pengakuan sendiri, ia diminta menyatakan sendiri pengakuan imannya di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dalam beberapa denominasi gereja, hal ini disebut sebagai peneguhan sidi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sakramen baptisan kudus mengingatkan orang percaya untuk senantiasa melihat dirinya sebagai orang yang sudah menjadi milik Allah, sehingga selalu berusaha hidup sesuai dengan kehendak dan tuntunan Allah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sakramen baptisan kudus mengingatkan orang percaya untuk senantiasa melihat dirinya sebagai orang yang sudah menjadi milik Allah, sehingga selalu berusaha hidup sesuai dengan kehendak dan tuntutan Allah. Tugas untuk pertemuan ini, Bapak mengasih tugas. Yang pertama, tuliskan pengertian sakramen. Yang kedua, tuliskan 2 jenis sakramen. Yang ketiga,
tuliskan perbedaan antara baptisan percik dengan baptisan selam. Demikian untuk pertemuan kita hari ini. Tetap semangat belajar dan tetap menjaga kesehatan. Sekian dan terima kasih.